Selamat datang di channel Art Maris. Channel bagaimana menciptakan style penulisan dengan kualitas tinggi, baik style penulisan komik, style penulisan novel, fiksi, artikel, blog, dan fiksi ilmiah. Jadi semua akan kita bahas. Kali ini kita akan membahas tentang mereview komik Nandito Alsena yang berjudul Legenda Cikarang vs Lipman. Jadi saya akan mereview dengan positif dan negatif. Apa-apa aja kelebihan dari komik ini dan apa-apa aja kekurangannya. Kemudian akan saya kasih saran kira-kira apa-apa aja yang harus diperbaiki dari komik ini. Oke, kita mulai reviewnya. Nandito itu memiliki histori yang baik. Nandito memiliki sejarah karya yang mumpuni. Ini salah satu alasan mengapa saya membeli komik Nandito. Nandito itu sangat niat sebagai seorang seniman sejati. Jadi dia itu mewujudkan impiannya untuk membuat sebuah karya, kemudian menerbitkannya ke penerbit indie. Sumpah ya, itu bikin iri banget. Karena jujur, saya aja sebagai penulis yang sudah berkecimpung di dunia seni selama 10 tahun, itu belum pernah menerbitkan buku. Sementara Nandito, dia sudah menerbitkan buku komiknya. Padahal di tahun 2018 lalu, dia punya komik yang isi komiknya dicaci banyak orang. Termasuk saya juga yang mencacinya. Karena 2 tahun lalu itu dia bikin komik, judulnya apa ya, saya lupa. Isi cerita dan gambarnya itu sumpah hancur banget. Tapi herannya, dia itu terus maju. Dia perbaiki kekurangannya sampai di tahun 2020 ini akhirnya terbit karya terbarunya. Jadi saya membeli komiknya itu karena historinya, karena transformasi sejarahnya, yaitu motivasi dan obsesinya sebagai seniman yang selalu memperbaiki kekurangan. Jiwa seniman seperti ini yang membuat saya penasaran dengan karya terbarunya. Kesimpulannya, salah satu alasan saya ingin menyimpan komik ini adalah saya ingin memiliki sebuah karya dari seorang seniman yang tidak pernah menyerah dalam hidup. Jadi ini akan saya jajarkan di buku teratas ya. Jadi suatu ketika misal saya punya anak terus dia tanya, "Pa, ini komik apaan, Pa?" Terus saya jawab, "Ini loh nak, komikus yang bikin papa pengen bikin karya dalam bentuk cetak." Ya karena papa terinspirasi dari tindakan Nandito. Dia aja yang tidak terkenal dan dalam posisi masih merintis dalam memperjuangkan hidup, tapi berani mencetak komik. Nah, semangat itu yang mau papa contoh. Oke. Kelebihan kedua. Anjir, keren banget ini. Saya baru kali ini megang komik yang penampilannya itu kertasnya platinum gitu. Jadi kalau kertas ini tuh kayak kertas lux ya, apa saya kurang ngerti juga. Dia kayak, saya kira itu saya membeli komik Nandito itu isinya tuh kayak komik yang kertas-kertas stensil, tau gak sih? Stensil kayak komik Tatang S zaman dulu gitu. Kayak komik Siksa Kubur kayak gitu. Saya kira kayak gitu pertama kali beli kan. Rupanya enggak, ini bagus banget. Dia kayak kertasnya itu platinum banget ya. Jadi kalau harganya 65.000, saya pikir itu worth it banget. Itu sepadan banget. Jadi saya membeli komik ini karena memang kertasnya platinum, terus juga histori sejarahnya sudah saya ceritakan tadi, itu sangat mumpuni banget. Jadi kalau membaca komik ini itu kayaknya nggak malu-maluin, kayaknya sangat-sangat berguna gitu. Terus oke, sekarang langsung ke kekurangannya ya. Oke, kita akan bahas kekurangan komiknya. Tadi ada 2 kelebihan, sekarang kekurangannya. Oh ya, by the way, ini wajah saya sebenarnya hitam ya. Tapi karena ini cahaya matahari, saya kena cahaya matahari, jadi kayak terkesan putih. Jadi ini kulit saya warnanya hitam aslinya. Oke, itu tadi nggak penting sebenarnya. Kekurangannya, Mas Nandito Alsena, Mas Gondrong ya, Mas kumis tipis, Mas ya. Usahakan kalau komik itu Anda itu jangan mengeluarkan kertas ini kan Nandito Alsena, terus ada sosial media Anda kayak kartu nama. Ini nggak penting sebenarnya. Seharusnya lebih bagus ini diganti dengan stiker gitu.
stiker tokoh salah satu dari komik ini itu lebih bagus, itu lebih bikin memanjakan para pembeli kamu gitu. Kalau kayak gini terkesan kamu itu narsis banget gitu. Atau sosial media kamu ini kamu taruh di bagian belakang aja gitu. Jadi jangan kayak gini modelnya. Ini nggak penting, ini tinggal dicampak aja. Ditaruh di paling belakang aja. Media sosial kamu, misalnya karya-karya kamu gitu kan, kamu taruh belakang aja. Kartu nama lebih bagus itu diganti dengan stiker kayak stiker salah satu tokoh dari komik ini gitu kan. Jadi itu lebih memanjakan kami sebagai pembeli kamu gitu. Atau bisa juga kamu buat dua, kamu kartu nama satu stiker, jadi dua gitu. Jadi kamu nggak terkesan narsis. Kalau gini kan kamu apaan sih gini. Jadi sekali lagi kalau kamu bikin komik lebih bagus kamu bikin dua atau satu, tapi jangan kartu nama, tapi jadi stiker aja, stiker salah satu tokoh dari komik kamu ini. Oke. Kekurangan kedua, sampulnya sampul. Bukan kertas sampulnya. Kertas sampulnya itu udah bagus. Gambar covernya, nggak sampul depannya. Ini kan terkesan kurang greget, kurang action gitu, kurang aksi. Usahakan ini kan masih persiapan kuda-kuda ini. Gambar singanya lagi kuda-kuda, lagi persiapan gambar ininya hantunya siapa sih namanya? Lagi kuda-kuda gitu. Usahakan kalau cover depan komiknya itu usahakan langsung yang aksi sekalian. Kayak misalnya si singa ini misalnya mukul perutnya sampai jebol gitu kan, itu kan terkesan aksi banget. Atau ini mukul megang kepala terus kepalanya putus gitu, gambarnya gitu. Jadi jangan jangan setengah-setengah atau jangan nanggung gitu. Jujur aja cover ini sangat kurang memikat. Mas Nandi tuh bisa lihat contoh komik-komik Marvel gitu ya, komik-komik DC atau komik-komik aksi yang penjualannya bagus atau punya fans tersendiri, tidak ada cover itu yang modelnya itu kuda-kuda atau cuma pasti semuanya langsung action gitu. Jadi kekurangannya itu cuma dua itu aja. Jadi kalau 65.000 itu saya pikir itu sangat worth it, bagus, karena kekurangannya cuma sebatas dua itu aja. Jadi ini masih sangat layak dijadikan koleksi kita untuk komik-komik di buku teratas gitu ya. Jadi ini sangat worth it. Kalau kalian ingin membeli komik ini untuk mengoleksi komik ini sebagai motivasi kalian yang saya ceritakan tadi di history, atau untuk sebagai koleksi komik Indonesia, kalian bisa link di bawah ini, kalian bisa beli di Tokopedia di bawah ini. Oke teman-teman, apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini, ya, konten review komik seperti ini, silahkan komen kira-kira komik apa aja yang mau kita bahas selanjutnya. Dan jangan lupa setiap minggunya saya akan update selalu bagaimana untuk menjadi seorang penulis cerita komik, novel, artikel, blog, dan sejenisnya agar tulisan kita semakin high class.